Haya ya. Kalau Uzbekistan udah punya jawaban atas Hayabusa, atau diadu lah yang sama-sama early-nya kuat. Misalnya di Julian mungkin jadi salah satu hero yang mungkin sering muncul di ISF World Esports Championship. Karena kalau ngeliat by data, lebih sering Alpha sih yang keluar. Alpha juga menjadi salah satu hero yang bisa dibilang cukup balance lah ketika harus berhadapan dengan assassin power. Bahkan untuk ngomongin bagaimana nanti dia objektif netral, Alpha jelas nih bakal lebih strong banget untuk bisa ngebuka ke arah turtle. Strong untuk ngebuka karakter turtle, strong juga untuk long term team fight-nya, dan juga strong juga untuk ngelawan tipikal hero-hero tank. Makanya menurutku itulah alasan kenapa Alpha sering banget muncul untuk di meta kali ini. Tapi juga kita harus mengingat bahwa Suyo yang digunakan oleh Vival tadi juga bisa menjadi salah satu power fighter juga yang dikeluarkan. Karena sejauh ini kita masih belum melihat Suyo yang di-ban. Bisa aja nih gocekan-gocekan draft terjadi kembali seperti tadi contohnya ada ban menuju ke arah Hilda, ada ban juga menuju ke arah Fovius, ngebuat hero pool untuk jungler yang benar-benar lagi kuat banget di meta kali itu bisa dibuka dengan sangat-sangat lebar. Dan oh ya, aku pengen note juga satu hal, melihat bahwa dengan kemungkinan Fanny yang dari kemarin kebuka tapi belum ada yang ngepick juga, mungkin ya tebakanku lebih ke arah hero powernya nih yang belum kelihatan banget gitu loh. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kalau di Indonesia sudah ya, tapi bisa aja nih kita discover ada hero Fanny yang bisa dimaksimalkan potensinya di hari kedua ini. Karena ingat ini adalah hari terakhir dari group stage. Kalau misalnya ngomongin Fanny ya, ini memang tipikal gini. Kita bisa main Link, kita bisa main Nolan, Hayabusa. Gameplaynya berbeda ketika main Fanny. Dari segi makro-mikronya jelas berbeda jauh. Sehingga mungkin ketika kita jago Link, jago Haya, belum tentu jago Fanny. Tapi kalau misalnya jago Fanny, ada kemungkinan besar kita main Link mah aman, main ke arah Haya aman. Karena beda banget gameplay, makro-mikronya sangat-sangat berbeda banget. Timingnya juga beda banget. Iya, aku setuju. Dan itu mungkin alasannya kenapa Fanny juga seperti tadi aku bilang ya, nggak terlalu banyak keluar juga untuk di hari kemarin dan juga di hari ini. Tapi ya seperti yang tadi kita katakan juga, ini banyak banget gocekan draft ke arah role-role yang lain lah. Hylos dibuang, Aris dibuang, Nathan dibuang. Jadi emang kayaknya ini benar-benar untuk mencoba compete gak sih? Untuk ya udah, chip aja sampai sekarang tuh belum ditutup gitu loh. Untuk adu aja semuanya untuk di band pick kali ini. Hero-hero kuatnya dengan Suyo, dengan adanya Link, dengan adanya Alpha, Julian, Martis. Tapi ya itu dia yang tadi aku bilang dari feelingku. Hayabusa bakalan di-ban oleh teman-teman dari Uzbekistan. Namun berarti Suyo, Chusin terbuka nih. Nah pertanyaannya, tadi Chusin terbuka. Nah sekarang diambil oleh Saudi Arabia. Belajar ya, mereka sepertinya langsung kalau Chusin kebuka mereka langsung ambil. Ya walaupun memang Suyo sih bisa di tangan Uzbekistan. Tapi kalau misalnya apakah ini akan jadi gameplay yang baik untuk Uzbekistan yang memainkan Suyo di awal? Karena mahal juga sih ngambil Suyo untuk sekarang ini. Dan Suyo nggak akan disia-siakan oleh Uzbekistan bersama dengan Poveus. Wow, dua hero kuat berada di tangan Uzbekistan. Strong lane, strong pula juga nanti di arah team fight-nya akan berada di arah paling depan dengan SP yang begitu tebal. Tergantung nanti head to head sama siapa. Kalian pun bisa menjadi head to head bagi teman-teman dari Saudi Arabia. Bersama mungkin langsung ambil ke arah jungle-nya nih untuk mereka. Bisa Alpha, karena untuk sama-sama farming pattern-nya bisa lebih unggul karena punya sisi power juga dari Alpha-nya. Tapi menurutku dengan Uzbekistan ngambil ke arah dua hero ini ya, pertama aku setuju dengan perkataan Gio tadi bahwa Alpha bisa keluar untuk mainin di arah front line-nya, tapi nggak cuma Alpha sih. Karena menurutku konsep hyper carry Chusin pun di sini bisa works banget gitu loh, dengan adanya bau-bau bahwa kalau udah bawa dua fighter kayak gini, roamernya bisa aja nih jadi roamer momentum gitu loh. Nah, roamer momentum itu biasanya emang lemahnya tuh kalau ngelawan Chusin. Jadi bisa aja dari sekarang nih untuk support-supportnya di ban. Mau ban kemana? Faramis juga bisa, karena ini tipikal nempel semua. Mau nge-ban Aurora juga bisa, ilangin semua hero-hero setup-nya. Tapi untuk roamer momentum kayak contohnya Khalid dan juga Tigreal, menurutku ini masih bisa lumayan dipegang lah sama Chusin itu sendiri. Apalagi dengan Gatot Kaca yang udah ready di bagian depan ngenabrak hero-hero yang nempel gitu loh dari Uzbekistan. Lihat Dadel clean yang hadir early game dari Uzbekistan ini bakal ngeri banget loh.
Mereka punya clean kayak gini dengan adanya early damage nanti dengan endless battle mungkin dari itemnya. Jadi Moskov yang punya range gak terlalu jauh bakal PR banget, bakal di zoning harusnya mati-matian oleh clean yang dipegang oleh Uzbekistan. Quick draw, double shotnya ini, wah. Apalagi di level 1 aja sebenarnya clean udah mematikan. Gimana nanti level 4? Tapi ya keunggulan dari Moskov jelas. Dia bisa untuk main lane jauh, dia bisa untuk gimana caranya nanti untuk join fight dengan Spear of Distraction yang dihadirkan. Tapi kalau memang akhirnya target utama dari Uzbekistan menuju ke arah gold lane, ini bakal mahal banget sih untuk Lunar. Lunarnya bakal keseret abis sih ke dalam skala besar. Ya, bisa sih sebenarnya untuk Lunar kena efek pressure yang besar juga gitu. Cuman dengan hadirnya Clay menurutku nggak cuma Lunarnya aja ya. Karena sampai ada Gatot Kaca yang loncat, ini clean-nya bakal aman banget sih di belakang. Even dia pun bisa nge-reach Shushin tanpa terlalu berbahaya terkena lantern flare-nya. Karena ya balik lagi main poking, main kiting. Ini possible banget untuk dilakukan oleh Clean apalagi dengan dua frontline yang udah tebel banget gitu loh, Suyo dan juga Phoveus. Dan sekali lagi harus diingat bahwa semakin banyak physical attack yang dimiliki oleh Suyo itu semakin banyak juga gitu loh untuk damage reduction yang ngebuat dia ya masih ada chance untuk survive di bagian depan sambil ngejalanin teamfight jangka panjangnya. Begitupun juga dengan adanya Phoveus, apalagi dengan Alpha yang telah di-ban oleh Uzbekistan ngebuat mungkin kalaupun memang pengen ngambilnya ke arah jungle fighter ya yang enak banget untuk dikomboin sama Gatot Kaca dan juga Chushin menurutku, apalagi ngelawan Uzbekistan yang tipikal nempel. Ini Bane juga bisa jadi salah satu sisi power yang sangat besar, ditambah lagi juga menjadi pre-set up untuk Gatot Kaca menjalankan Avatar of the Guardian-nya. Nah, berarti tinggal di mid lane-nya aja, bukan di mid lane, tapi dari segi jungle-nya aja nih. Seperti contohnya tadi Bane tadi, untuk bisa nggak dia jadi eksekutornya gitu loh dengan sisa dari skill set yang dimiliki. Jarang-jarang kita ngeliat chip baru di ban di second phase ya, dan akhirnya dihilangkan di second phase oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Dan Clean, fun fact-nya adalah hero yang tadi digunakan oleh Uzbekistan ketika berhadapan dengan Guatemala dan berhasil membawa kemenangan. Ini menjadi salah satu hero strong banget dan bersama dengan Angela. Wow, combo mungkin bersama dengan Phoveus nantinya ya akan lebih sustain untuk masalah team fight. Dan untuk Saudi Arabia mereka harus benar-benar cari solusi atas beringasnya dari Uzbekistan dari 4 hero yang mereka punya. Dan Angelanya cukup masih fleksibel, bisa ditaruh di arah mid ataupun di arah roamer, tapi karena mungkin dari magical power yang masih belum terlalu mumpuni ya, kayaknya Angelanya bakal berada di tangan roamernya sih. Mereka butuh satu hero magic mid lane yang burst atau punya area of effect, dan Yves bisa jadi pilihan banget ketika berhadapan dengan hero-hero yang range-nya nggak terlalu jauh seperti adanya Cusi, Gatot, dan juga Moskov. Baru juga tadi kita bahas tentang Fanny ya. Tiba-tiba langsung keluar dari Saudi Arabia. Fanny, Saudi Arabia, keluar Rafa menggunakan Fanny untuk sekarang. Dicampur lagi dengan adanya Cici, menurutku ini jadi kombinasi frontline power yang kuat banget. Apalagi dengan Gatot Kaca gitu loh, dan dengan tipikal nempel. Even ada Angela pun di sini, Angela bisa jadi buy one get two ya untuk teman-teman dari Saudi Arabia. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, untuk early power menurutku Uzbekistan punya banget gitu loh. Karena 3 hero power mereka, Suyo, Phoveus, dan juga Clean, ini benar-benar bersinar banget di early game-nya. Jadi selama Uzbekistan bisa menang laning dan tidak terkena gengkingan dari Fanny, Uzbekistan masih punya chance yang sangat tinggi menurutku untuk memenangkan game kali ini. Tapi berbalik dengan Saudi Arabia, menurutku poin mereka untuk bisa menang ini ada di 5 menit pertama sih. Apalagi kalau misalkan Fanny-nya Rafa bisa dapetin minimal 1 poin kill aja. Dengan kita ngeliat roamer Angela yang bisa jadi makanan banget, ini bisa ngebuat snowball dari Saudi Arabia pun terjadi untuk di game kali ini. Dengan cukup baik. Tapi ini dia untuk game kedua kita. Match kedua dengan dari permainan dari teman-teman Kingdoms of Saudi Arabia melawan Uzbekistan dengan adanya emblem set yang dimiliki oleh Phoveus itu full banget ke arah durability power dengan Festival of Blood dan juga Brace Might. Yap, bersama dengan adanya Slowly menggunakan Aurora yang tadi sempat kita bahas bagaimana dia butuh adanya burst, ada yang butuhnya area of effect. Tapi selain Yves, Aurora menjadi pilihannya. Tapi sekarang dengan lantern flare yang dibuka oleh Livin, Eule, ini benar-benar menjadi target banget sih untuk teman-teman dari Saudi Arabia.
Ya, karena Livin udah mulai ngepok-ngepok juga ya ke arah dari Angelanya, sering banget dan akhirnya ngebuat Yuli mau nggak mau ini benar-benar banyakin banget sih mengeluarkan hard wave-nya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, wah ini damage awal di trio mid lane-nya teman-teman Saudi Arabia seperti aku bilang ya tadi udah benar-benar ngeri banget dan lihat aja Auroranya dengan setengah darah tersisa masih bisa ditahan dan bahkan bisa di-freeze oleh teman-teman dari Uzbekistan. Tapi bagaimana dengan ping yang satu hit tersisa ternyata masih bisa survive dan menuju ke arah belakang. Oke, tapi ternyata sedikit ada pause terlebih dahulu. Tapi di momen terakhir sebelum pause ternyata ada 2 bagi teman-teman dari Saudi Arabia. Karena lihat in game ternyata di flickering ke arah depan dari Eule-nya. Low wave coba dikeluarkan tapi Livin stay alive. Livin masih bisa berdiri. Yes, dari Livin-nya masih bisa hidup, pingnya juga masih bisa hidup ya. Tapi nah ini dia pergerakan dengan adanya Rafa. Satu kabel terakhir dan ternyata 3 kabel sudah cukup. Dan wow, lumayan agile ya penggunaan kabel dari Rafa. Secepat itu untuk dapetin 1 point kill di arah mid lane. Ya, karena udah dapat informasinya juga dari Eule-nya nggak ada flicker, nggak bisa untuk mendefense dirinya sendiri, nggak bisa kabur dan akhirnya steel cable dan juga cutthroat menjadi satu finishing touch bagi teman-teman dari Saudi Arabia. Terus buat yang tercipta benar-benar begitu mahal karena ketika semuanya mengejar ke arah ping dan juga ke arah Livin, malah itu adalah sebuah baiting yang benar-benar bagus bagi mereka. Dan Turtle bakal coba untuk di setup oleh Uzbekistan itu sendiri. Yap, dengan Hinata juga di sini udah mulai dipok habis-habisan dan seperti biasa ya penggunaan dari Fanny nggak bisa terlalu terjamin untuk dapetin ke arah turtle pertamanya. Tapi Hinata terkena damage yang lumayan besar datang dari Livin. Dan juga Lurks tadi ngebuat harusnya akan mundur dulu tipis-tipis tapi masih dimajuin. Tapi ya udah. Cuma sekedar poking aja ke arah trio mid lane dari Saudi Arabia. Ini Cici laku banget ya. Ngelihat mungkin memang teman-teman dari Saudi Arabia ataupun tim-tim lain ketika melihat hero-hero tebal seperti Gatot Kaca, Popheus atau mungkin juga ke arah Hylos. Ini menjadi pilihan sih. Cuman mungkin statementku masih sama kemarin. Tipikal mereka adalah mengcounter satu hero aja. Berbeda mungkin dengan ya lagi-lagi timnas Indonesia tahu banget. Mereka tahu mengcounter satu hero yang impactnya nanti ke arah 2 hero. Jadi yang mereka bisa sambil menyelam minum air. Tidak mungkin dengan tim-tim lain. Karena berhadapan dengan Uzbekistan seperti ini ya memang sih udah ada Gatot Kaca, udah ada Chusin juga yang menjadi sisi power. Jadi Lurks nanti tinggal coba untuk DPS aja. Tapi apakah itu akan cukup bagi teman-teman Saudi Arabia? Sebenarnya kalau dibilang cukup atau enggaknya menurutku cukup sih dengan adanya Moskov yang mungkin bisa jadi tombak damage dari teman-teman Saudi Arabia gitu loh. Tinggal bagaimana Lurks ngabisin yang depan-depannya aja. Tapi sebentar dulu Space of Stars yang dimana udah mulai dikerahkan ganking juga dan bahkan After Guardian yang terkena dengan sangat-sangat baik. Tertarikkah? Namun ternyata masih bisa selamat. Dengan 1 stok lagi tadi yang hampir banget bisa diperoleh oleh Livin. Tapi nggak cuma sampai situ doang karena pun ternyata harus bisa mendeteksi adanya ping. Karena kalau misalkan di overcommit ini bakal berbahaya untuk terkena taun dan mungkin bisa ditombak oleh Moskov. Ya ini tapi Rafa gagal ya untuk melakukan inisiasi menuju ke arah Space Love Sas-nya juga. Sehingga belum ada adegan agresif yang begitu signifikan yang dirasakan oleh sosok Space Love Sas. Dan bahkan Rafa yang kali ini bakal mencoba untuk farming terlebih dahulu. Bakal mata-mata dari Uzbekistan udah ramai banget. Coba mengejar ke arah Rafanya, steel cable coba untuk dilakukan. Dan bahkan Rafa dibikin habis waktu ketika mau coba untuk mengambil ke arah orange buff. Dia harus pulang dicicil habis oleh teman-teman Uzbekistan. Tapi dengan adanya satu lantern flare, Hinata begitu gagahnya dengan adanya satu perset yang dilakukan menuju ke arah Livin. Terus dia lompat, tapi ternyata masuk ke dalam inner turret bukan menjadi jawaban untuk dirinya. Tapi balik lagi sih ini untuk setupnya Uzbekistan ya. Walaupun mereka masih belum mendapatkan kill point, turtle demi turtle dan juga laning mereka ini sangat-sangat solid ngebuat mereka even kalah dari point kill pun pasti bisa leading gold di angka 500 gold. Bukan angka yang terbaik namun tetap saja ini angka yang menurutku ya sebenarnya bisa dimaksimalkan juga oleh Saudi Arabia dengan adanya Rafanya mereka dan juga mungkin dengan objektifnya mereka. Tapi somehow Uzbekistan defensifnya kuat banget untuk sekarang. Ngebuat mereka akhirnya ya masih bisa leading gitu kan ya. Dibandingkan dengan Saudi Arabia. Apalagi dengan Hinata yang dari tadi juga mainnya benar-benar YOLO banget ke depan. Niatannya adalah untuk membadanin juga nih bagian belakang. Khususnya dengan Aurora yang punya damage lumayan besar juga untuk di arah early game.
Ya, dia benar-benar niatnya ngusir ya teman-teman dari Saudi Arabia karena dari Uzbek fokus ke arah turtle, fokus ke arah objektif. Gak apa-apa sebenarnya Hinata untuk ngasih badan, gak ada masalah juga. Kalaupun tadi misalnya dia melakukan pursuit barusan, seenggaknya nge-trigger banyak. Ultimate dari Livin keluar, Crimson Beacon-nya keluar. Jadi abis itu dari Saudi Arabia nggak bisa untuk melakukan adegan-adegan yang lain, nggak bisa untuk nge-counter pergerakan dari Uzbekistan. Ya, dan sejauh ini juga kita ngelihat bagaimana Rafa masih benar-benar fokus juga ya untuk jungle-nya, dan untuk sekarang baru nih dia mulai bergerak atas bawah kanan kiri dengan ada Space of Sus yang ternyata menjadi korban ketiga yang dimiliki oleh Rafa. Poin kill yang cukup banyak diamankan oleh Rafa, namun sejauh ini kita masih melihat bahwa objektif dimenangkan oleh Uzbekistan. Nah, Saudi Arabia udah tahu gimana caranya untuk memaksimalkan keunggulan poin yang mereka dapatkan. Dengan adanya sosok di arah top lane, Space Love Plus itu yang menjadi target operasi dari Rafa itu sendiri. Cuman sekarang, kalau lihat dari sisi item, baru ada Endless Battle di tangan Space of Plus. Belum ada Wind of Nature pastinya. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari item juga nggak dari clan-nya aja ya dengan Endless Battle, tapi Hunter Strike tadi juga kita udah mulai ngeliat dari karena ngebuat frontline power udah lumayan kuat, tapi Hinata di depan sana coba untuk dapetin ke arah Livin terlebih dahulu, tapi ternyata Turtle juga mulai dikontes dan bahkan Fanny pun bisa mendapatkan Turtle tersebut. Rafa mendapatkan Turtle namun lebih lagi dengan Avatar Brigade dan menuju ke belakang, nggak kena kepada siapapun. Hinata pun masih mencoba untuk cari target dan pada akhirnya target utamanya adalah Lurks yang di end oleh Angela. Masih hidup untuk Hinatanya tapi nggak untuk lama karena setelah disadar oleh Ping, tapi double kill pun didapatkan. Ada damage yang lumayan datang besar dari Lunar tapi belum cukup untuk menumbangkan Yuli. Yes, Spear of Destruction dari Lunar sebenarnya hadir, sayangnya momennya tidak begitu tepat. Walaupun akhirnya dua player dari Saudi Arabia ya tumbang, tapi ada pertukaran juga yang berhasil dilakukan oleh Uzbekistan. Bahkan di arah mid lane ini coba untuk didapatkan pula. Wow, quick draw, double shot, Rafa setengah SP tergerus. Iya, ini jangan cuma dari apa ya, bisa bilang modal Endless Battle aja itu udah benar-benar gede banget gitu loh. Walaupun kalau kita lihat dari gold earn-nya, ini masih dipegang banget sama Lunar, tapi secara tim menurutku lebih merata keuntungannya di Uzbekistan gitu loh. Jadi nggak terlalu ada yang gede sendiri goldnya, ngebuat mereka setiap mereka team fight tuh kayak ada chance besarnya untuk menang gitu loh. Tapi untuk pick off, nah itu udah beda urusan seperti sekarang nih. Oke. Slowly, Glacier mulai dibuka. Dia masih ada Pride of Ice, tapi memilih dengan ada flicker untuk mundur. Avatar of Guardian terus mengejar ke arah Slowly. Dipancing dari segi pasifnya. Lihat bagaimana Slowly berjuang sendirian. Di arah belakang, Hinata tahu targetnya Lunar dalam masalah. Spear of Mystery dibuka. Hinata gagal mendapatkan sound damage dealer dari Saudi Arabia. Bahkan Bang, ya kali bakal coba tuh dikejar begitu saja. Persitnya mulai masuk, quick draw-nya mulai connect. Space of Sus mencoba untuk mendapatkan poin killnya, tapi outer turret menjadi target. Tapi tiba-tiba Steel Cable, Cutthroat dan Hinata terus memberikan badan. Persitnya mulai on point, tapi Rafa masih bisa mundur dengan Steel Cable dengan low HP-nya. Wah, ini dia yang tadi aku bilang ya, dengan bahayanya Clean dengan mainnya ke arah poking banget, tapi udah mulai terkena damage yang lumayan besar datang dari Lunar dan bahkan di-cut juga dengan Raja Lars dengan Curtain Call 2 point kill diamankan oleh Lunar. Jadi top lane dengan bantuan yang sangat ciamik datang dari Lords, membuat akhirnya pertukaran demi pertukaran pun terjadi, dan untuk sekarang Lordnya sudah mulai terbuka. Namun dari segi gold network gak terlalu berbeda jauh, jadi bisa dibilang ini adalah game yang sangat ketat dari kedua belah tim. Wow, terlalu gegabah seperti dari Space Love Sus ya bersama dengan Yule tadi dari top lane. Dia nggak mau pulang, dan itu benar-benar jadi pancingan yang bagus untuk Rafa bisa dapetin point kill, ataupun dari Lunar tadi dapetin double killnya. Dan Lord kali ini bakal dipegang oleh Rafa. Hinata kembali menjadi garda terdepan, tapi Revitalize mencoba memperpanjang nyawa tim fight. Walaupun ada harga, tapi Hinata gak bisa selamat. Maka Rafa buy one get one dalam tubuh Hinata. Deule juga Glacier mulai dibuka. Space Love Sus mencari space-nya, mencari mangsa, tapi ternyata Slowly lah yang tidak punya Pride of Ice langsung bisa ditikam. Bahkan sekarang lihat bagaimana Rafa mencari ke arah belakang, tapi sayang Space Love Sus masih terlalu tangguh. Dan sekarang di arah mid lane-nya Lord sudah mulai berjalan menjadi masalah besar bagi Uzbekistan. Wah, tapi ini udah mulai kelihatan ya bahwa dominasi dari Saudi Arabia itu datang di saat mereka lagi team fight besar-besarannya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa power dari Chushin ini emang benar-benar gede banget sih. Apalagi dengan melawan Hinata, tipikal yang nempel banget di depan, ngebuat walaupun dia tadi merombak-rombak bagian depan dari Saudi Arabia, tapi nggak butuh lama untuk Saudi Arabia juga menumbangkan dirinya.
Apalagi ngeliat dari segi itemnya pun di sini untuk Hinata juga nggak terlalu banyak ambil defense ya. Ada Thunderbolt dan juga diikuti dengan War X. Cuman hal yang sama dilakukan oleh Lurk, cuman dia fokusnya ke arah utility juga seperti defense. Cuma lihat di top lane dengan Pink yang ngejagain bagian depannya, bahkan megangin ke arah Slowly. Slowly pun sudah mulai menghilang. Hinata pun juga demikian. Tapi lagi bagaimana dengan DL Space Love Sus yang dimana masih mencoba untuk melakukan defensive maneuver bersama dengan Angela, tapi nggak bisa bertahan lama karena tetap saja damage yang masuk datang dari Lunar sudah lumayan terasa sakit. Dan bonus pasif turret sudah berhasil dihentikan oleh teman-teman Saudi Arabia. Dan yang menarik tadi Rafa, dia bisa sustain banget karena dia punya War X. Dia benar-benar punya sustainable ketika tadi harus berhadapan dengan Space Love Sus. Dia nggak tumbang sama sekali. Dan ini membuat dari Rafa ini makin sulit untuk bisa dihilangkan oleh teman-teman dari Uzbekistan. Dan Lordnya dipegang tadi oleh Saudi Arabia. Jelas ini menjadi pukulan keras bagi Uzbekistan. Mereka bahkan yang punya badan hanya Hinata ternyata nggak sanggup untuk menahan gempuran sisi power yang dimiliki oleh Saudi Arabia. Iya, balik lagi ya. Mungkin kalau misalkan dibantu dengan adanya Angela dan juga Oracle, itu udah mulai bisa gitu loh. Cuman di sini problemnya adalah Hinata baru dapetin 2 item aja nih. Thunderbolt dan juga War X ngebuat dia nggak bisa terlalu banyak di arah frontline. Ditambah lagi juga dari tadi aku ngelihat karena yang sepertinya fokusnya juga ngambilnya ke arah jungle dulu. Jadi emang niatnya adalah untuk menyamakan level dan terbukti. Walaupun 14-2, walaupun 6.000 gold difference, levelnya dari Kana pun juga masih sama dengan adanya Rafa. Niatnya mungkin di sini adalah untuk pertama kontes ke arah Lordnya, mungkin dengan tipikal curi-mencuri, atau kalau tidak setidaknya masih ada damage ekstra, nggak cuma dari Space Love Us saja, tapi dari Kana juga dengan power dari Suyonya untuk bisa ngedamage bagian frontline. Jadi menurutku Uzbekistan kalau dilihat dari problem solvingnya itu tinggal cari cara gimana benar-benar bisa bikin Hinata panjang banget nyawanya di depan melawan Saudi Arabia. Cuma masalahnya dengan dia punya War X ya, ini agak sedikit apa ya, bisa dibilang agak sedikit jadi ada damage dari teman-teman Uzbekistan. Yang sebenarnya damage harusnya udah di tangan dari Clean-nya ataupun dari Suyonya. Cuman kalau misalnya di tangan Poveus dia kasih ke arah War X lagi, aku rasa ini adalah momen yang harusnya Poveus full ke arah defense sih. Karena kalau enggak, ya dia nggak kuat untuk di depan. Karena dia harapan satu-satunya untuk bisa buka map. Satu-satunya yang mungkin bisa dibilang untuk mancing team fight. Ngasih space untuk Space Love Sus dan juga ke arah Kana. Ya, aku setuju sih. Karena balik lagi ya dengan sistem Thunderbolt yang memaksimalkan item defense. Menurutku di sini cocok banget kalau Hinata ngambilnya kayak tipikal Thunderbolt diikuti dengan Blade Armor dan juga Dominance Ice ya. Karena kalau kita ngeliat dari segi mid lane powernya, oke, masih ada damage dari Chushin. Tapi emang damage pokoknya itu kan datang dari Lunar, Lurks, dan juga Rafa gitu loh. Jadi menurutku Blade Armor, Dominance Ice, dan juga Antiquiras ini yang benar-benar dibutuhkan sama Hinata. Tapi ya balik lagi, mungkin playstyle dan juga mindset yang dibawakan, konsep yang dibawakan oleh Hinata adalah ya seenggaknya dari War X juga masih ada beberapa tambahan HP dan juga Spell Fam yang bisa dimaksimalkan. Walaupun jadinya yang nggak terlalu tebel ya, lebih ke arah hybrid. Ya, Lord lagi didapatkan oleh Saudi Arabia. Zodic out dari Ping cukup berhasil barusan. Sementara membuat dari teman-teman Uzbekistan mau tidak mau mereka harus berada di pekarangan rumahnya sendiri. Bahkan di freeze lane seperti ini membuat dari Uzbekistan nggak bisa farming, nggak bisa untuk mendapatkan level tambahan. Sambil menantikan dengan sabar, dengan tenang Lord yang akan muncul ke area tengah. Ya, dengan Lord yang muncul di arah tengah dan ingat bahwa udah nggak ada lagi yang namanya pasif dari turret. Ini udah mulai lumayan sakit juga ya damage yang diterima oleh Hinata di depan Lunar. Maka tadi aku sempat bilang juga dengan Blade Armor, apalagi yang Malefic Gun. Wow, juga sudah ada di tangan dari Lunar. Blood Wings juga sudah keluar dari Levin. Ini bakalan lumayan jadi tamparan yang lumayan besar, tapi ini dia untuk tamparannya. Oke. Lordnya berjalan dan lihat bagaimana Rafa sudah menunjukkan giginya. Hardguard mulai masuk, tapi lihat bagaimana hanya mulai ke pressure. Best turret mulai hancur. Avatar of Guardian yang mengusir rekan-rekan dari Uzbekistan dan Hinata menjadi korban di tangan Luna. Spear of Destruction mulai kode ke arah 3 player sekaligus dan best turret yang terbuka lebar. Saudi Arabia memastikan diri mereka tetap berada menjadi kontender untuk mendapatkan peringkat ketiga. Yap, dengan adanya permainan yang sangat cepat dan bahkan penggunaan Fanny dari Rafa yang menurutku cukup apik. Ini yang membuat akhirnya Saudi Arabia menang dengan cukup lurus untuk di game kali ini dengan juga cukup smooth ya.
Sebenarnya kalau kita dari Uzbekistan, mereka punya banyak sekali perlawanan, apalagi dengan Clean yang terbukti sangat efektif untuk bermain poking dan juga kiting yang bisa dilakukan. Tapi balik lagi menurutku, untuk di game kali ini Saudi Arabia melihat bahwa celah yang mereka bisa gunakan untuk memenangkan game kali ini adalah dengan frontline yang gak terlalu tebal, ngebuat akhirnya Hinata cukup bonyok untuk di game kali ini dan akhirnya menembus bagian defensif dari Uzbekistan dengan cukup mudah. Jadi benar-benar gameplay yang luar biasa sih. Last pick terhadap Saudi Arabia, first of all, مبروك يعطيكم العافية. So just let's see what happened here. في البداية خسرتوا في أول مباراة زين ضد إندونيسيا، والحين فزتوا في أوزباكستان. شنو الواضح؟ هو الواضح انه في كل يوم المباراة الأولى ما تكون يعني في المستوى، لكن المباراة الثانية يطلع الأداء والحماس يكون أعلى. لكن إن شاء الله بنحاول نكون أفضل المرات الجاية ونحسن نقاط الضعف. متحمسين للمباراة الثالثة حق اليوم، إن شاء الله بنقدم أداء أقوى بعد من اللي شفتوه قبل شوي. إن شاء الله. So the question pretty much was, you kind of lost your first match with Indonesia and winning the second one against Uzbekistan, and she said, like, you know, it's just the start of the day, but we made it happen in the second one, and pretty much we learned a lot today that we're gonna give our best in the third match coming up. فحين خلينا نقول خلاص تروحون لوزر براكت، تعطوكم ما عندكم، شنو استعداداتكم؟ إن شاء الله نكون يعني متصدرين حتى في اللوزر براكت ونرجع للجراند فاينل. Inshallah, as they're heading to the losers bracket, but they're gonna give it all, and hopefully we're gonna see them in the grand finals and competing even for the third place. Hopefully all that taking place right here. Ladies and gentlemen, this is it, and now back to you, Talents. Let's go. Namun sebelum kita masuk ke match yang ketiga, kita akan melihat terlebih dahulu untuk replaynya, di mana tadi kita udah ngeliat ya bagaimana apiknya permainan Rafa menggunakan Fanny, dan dengan targeting yang menurutku juga sangat-sangat baik untuk digunakan di game kali ini. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari segi gameplay, iya balik lagi keuntungan yang dimiliki oleh Uzbekistan itu ada di early-nya. Makanya kita ngelihat bagaimana tadi mereka untuk di awal-awal ya, belum adanya banyak item juga, itu sangat-sangat kuat karena emang skill set yang dimiliki oleh Fovius itu ya emang tipikal yang bakalan jadi tebel banget. Tapi lama-lamaan di atas menit ke-7 dan ke-8, seenggaknya pas Rafanya udah benar-benar kompeten banget lah dari segi itemnya. Wah, ini udah mulai jadi banyaknya gemetaran-gemetaran strategi yang dialami oleh teman-teman dari Uzbekistan, membuat mereka agak sulit untuk ngedefense di bagian frontline. ya, dan bahkan di end dengan sangat-sangat brilian ya. Rafanya tahu timing, walaupun akhirnya Rafa ya di shutdown, tapi mereka punya secondary damage dealer, mereka punya Lunar. Sphere of Destruction di momen terakhir itu benar-benar jadi satu tamparan keras sih untuk teman-teman Uzbekistan. Dengan lagi Spear of Mystery yang dia punya, 14 menit pas berjalan untuk menutup hari dari Uzbekistan barusan atas Saudi Arabia dengan item yang sudah dibuild. Ya, dengan item-itemnya menurutku di sini Levin juga ngambilnya benar-benar utility aja ya, Clock of Destiny, dengan Blood Wings dan juga Glowing One gitu loh. Jadi emang ngincernya adalah untuk utility ngangkat orang di bagian depan. Tapi lihat deh itemnya Space Love Sus. Ini ngambilnya langsung ke Berserker Fury, Endless Battle, dan juga Great Dragon Spear. Jadi nggak cuma true damage aja yang dikeluarkan, tapi critical hitnya juga ada gitu loh. Walaupun KDA-nya 130 ya, tapi nggak bisa dipungkiri itu Rafa juga lumayan kedinginan pasti tadi jempolnya di saat dia maju ke depan sana untuk menghadapi Space Love Sus. Ngebuat akhirnya ya untungnya Rafa punya target yang baik, ngilangin Space Love Sus terlebih dahulu, dan baru engage ke teman-teman dari Uzbekistan yang lainnya. Ya. Dan jujur ngeliat Hinata ya, yang ternyata benar-benar dihajar habis-habisan, 6 kali tumbang, jadi frontliner terus-terusan dengan Thunderbelt yang dia buat. Sayangnya masih aku mempertanyakan sih kenapa harus ada War X ketika dia menjadi satu-satunya frontliner. Dan ada Silent Stroke memang untuk bisa mendeny ataupun mengcover dari sosok Levin itu sendiri. Cuman masalahnya tentu saja itu nggak cukup. Karena udah ada Glowing One, udah ada Clock of Destiny.